Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini lanjutan ngaji kitab hikam tentang bergantung pada amal. Bergantung pada amal, al-i'timad ala nafs alal amal nuqsanur roja inda wujudiz zalal. Tanda-tanda bergantung pada amal itu adalah harapannya terhadap rahmat Allah berkurang tatkala dalam diri kita terjadi zalal. Wala ya'tamidul murid fi suluki hadhil maqamat ala nafsihi wala ala amalihi wala ala haulihi wa quwwatihi. Jadi seorang murid, orang yang menggapai jalan menuju Allah itu tidak bergantung pada amalnya dan tidak pada kekuatan daya dan upayanya. Wa inna ma ya'tamidu ala fadli rabbi wa taufiqihi wa hidayatihi wa tasdidihi. Tetapi bergantung pada anugerah dari Allah, pertolongannya, hidayahnya. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Dalam Al-Quran disebutkan, dan Tuhanmu yang memilihkan apa yang Dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Dan Tuhanmu menjadikan sesuatu yang Dia kehendaki dan yang memilihkannya, bukan kita yang memilihkan dan bukan kita yang menciptakan. Maka nalahumul khiyarah, tidak ada baginya, bagi makhluk itu pemilihan. Di ayat yang lain, walau syaa rabbuka ma fa'alu. Dan jika Tuhanmu menginginkannya, apa yang mereka kerjakan? Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Di ayat lain, dan jika Tuhanmu berkehendak, pasti manusia akan dijadikan satu umat, wala yazaluna mukhtalifin, dan mereka tidak akan ada perbedaan antara mereka, illa marrohima rabbik, kecuali orang yang mendapatkan rahmat dari Tuhannya. Kenyataannya gimana? Manusia berbeda-beda, suku, bangsa, agama, dalam satu agama pun ada macam-macam perbedaan. Nah, ya memang Allah menghendaki seperti itu, kita berbeda-beda. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yadkhula ahadukum al-jannata bi amalihi. Tetapi dalam hadis lain dikatakan, dan Tuhanmu menjadikan dan tidak akan masuk surga salah satu di antara kamu dengan amalnya. Wal anta ya Rasulullah, juga engkau ya Rasulullah. Qala wal ana, juga saya tidak masuk surga dengan amal saya, illa ayyata ghammat daniyallahu birahmati, kecuali Allah adalah memberi rahmatnya. Jadi kita masuk surga karena rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi fal i'timad 'alan nufus min alamatis syaqa wal bus. Jadi bergantung pada amal. Wah, iku nek gak mergo kerjaanku gak ngene. Gak iso sapi iki, ya bergantung pada amal. Ya aku sedekah kok akeh, hajiku bolak-balik,
sholatku khusyuk jamaah terus mesti mlebu swarga. Lah itu min alamati syaqo, tanda dia kan celaka, wal bus. Wal i'timad alal aman min adamit tahaqquk bizawal. Tetapi bergantung pada amal itu tidak menyatakan bahwasanya akan terjadi seperti ini enggak. Wal i'timad alal karamah wa ahwal min adamis sohbah birijal. Dan bergantung pada karomah dan perbuatan-perbuatan itu menjadikan kita tidak bersahabat dengan orang-orang baik. Kalau bergantung pada amal, itu menjadikan kita malah hilang nanti amalnya. Nilainya nggak ada di sisi Allah. Tapi kalau kita bergantung pada karomah, kita punya karomah luar biasa, perbuatan kita baik, akhirnya nggak mau bercampur dengan orang lain. Aku kan wapi, ngomong liane apa cemen, gitu, merasa dirinya terbaik. Wal i'timad 'alallahi min tahaqquqil ma'rifah billah. Tetapi bergantung pada Allah itu bisa menjadikan dia ma'rifatnya kepada Allah menjadi kenyataan. Wa alamatul i'timad 'alallahi annahu la yanqusu raja'uhu idza waqa'a fil usyan wa la yazidu raja'uhu idza sadara minhul ihsan. Nah, tanda bergantung pada Allah itu jika dia terpreset ke dalam kemaksiatan, wah, tidaklah berkurang harapannya terhadap rahman Allah. Allah kan maha belas, maha asih ya. Ya karena manusia tempatnya salah, ya aku minta ampun gitu. Dan wala yang kusuro jauh, harapannya kepada Allah tidak berkurang. Waduh, Allah maha pengasih dan penyayang. Dosaku ini tidak ada apa-apanya. Makanya dalam pujian ilahi las tulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ilahi las tulil firdausi. Ya Allah, aku itu tidak pantas masuk surga Firdaus, tetapi wala aku ala naril jahimi, tapi aku nggak mampu ya Allah kalau masuk dalam neraka jahim. Nah itu sampai pujiannya biasa hari Jumat dibaca seperti itu. Jadi tengah-tengah saja, nggak terlalu berharap, juga nggak terlalu cemas. Wala yazidu raja'uhu idza sadara minhul ihsan. Dan harapannya kepada Allah juga gak bertambah, biasa-biasa saja. Maksiat kok malah bertambah. Harapannya gimana sih? Seharusnya kan bertobat. Gitu. Tapi biasa-biasa saja. Karena manusia tempatnya salah, biasalah ya. Minta maaf pada manusia, kepada Allah taubat dan diperbaiki lagi amalnya. Gitu. Autakulu la yudhamu khaufuhu idza satara minhu ghaflah wa la yazidu raja'uhu idza waqa'at minhu yaqadha. Atau dalam pernyataan lain bisa dikatakan jika ingat bahwasanya dia harus istiqomah dalam beramalnya, atau lupa dia sehingga seharusnya pada jam sekian aku
melakukan seperti ini ternyata lupa sehingga nggak terjadi apa yang ia istiqomahkan itu. Jadi tetap dia tidak terlalu takut kepada dirinya karena yang dia cari hanya Allah dan ridhonya, bukan karena amalnya itu. Qad istawa khaufu wa raja'u 'ala dawam, antara khauf dan roja selamanya sama. Dalam dalam pernyataan lain kita selalu dalam keadaan zero, nol, tidak min ke kiri, tidak plus ke kanan, nanti zero, dalam ordinat zero istilah matematika. Li'anna khaufahu nasi'un an syuhudil jalal wa raja'un nasi'un an syuhudil jamal wa jalul haqi wa jamaluhu la tataghayyarani bizadatin wala nuksun fakada ma yang sawanhuma. Karena apa? Karena takutnya dia kepada Allah itu karena muncul dari rasa penyaksian keagungan Allah Subhanahu wa taala. Itu ketakutannya karena Allah itu kan maha penyiksa, pembalas, pemenuhi janjinya. Jika yang berdosa mesti wajib diadab. Nah, ketakutannya karena muncul dari situ. Waraja'una syu'un an syudil jamal, tapi harapannya kepada Allah itu karena muncul dari penyaksian sifat-sifat keagungan Allah. Allah maha belas kasih, penyayang. Jadi ya tetap kita akan selalu diampuni walaupun kita dosa, kan gitu. Jadi wajalul haqi wa jamaluhu la tawiran biadatin la yukson. Keagungan Allah ataupun jamaluh, ke maha bagusan Allah itu tidak akan tambah dan berubah walaupun ada sesuatu hal yang berbeda. Bila fil mu'tamad alal amal idza qala amalhu qala raja'uhu wa idza kasur amalhu kasura raja'uhu. Berbeda dengan orang yang bergantung pada amalnya. Tatkala amalnya sedikit, dia kecewa. Tatkala amalnya banyak, dia sangat senang. Wa in fana ala nafsihi wa baqa bi rabbi lastaraha min ta'abihi wa tahaqqaqa bi ma'rifati rabbih. Tetapi jika seseorang itu fana, dirinya telah fana, lenyap, berarti sudah memandang dirinya dan makhluk itu tidak ada yang dia pandang, cuma Allah Subhanahu wa taala, baqo bi rabbih. Jadi yang tetap dalam berdirinya hanya penglihatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lastaraha min ta'bihi wa tahaqqaqa bi ma'rifati, maka dia akan istirahat dari kesusahannya. Secara fisik yang susah, banyak problem, tetapi di dalam kolbunya dia tidak memandang itu problem, tetap fokus ke Allah Subhanahu wa taala. Wala buddha min syaihin kamilin yukhrijuka min ta'abi nafsika ila rohatika bisyuhudi rabbika. Fasyahul kamil wa alladhi yuriuka min ta'abi alladhi yadulluka ala ta'ab. Nah, untuk berjalan di jalan ini tidak boleh, tidak berarti harus, wajib ada guru yang sampurna yang sudah bisa masuk ke dimensi-dimensi itu. Masuk di dimensi atas, di istilah dalam tasawuf dahulu kan undak-undakan, nanti tingkatan-tingkatan atas. Sehingga guru kita itu yang
bisa mengistirahat kita dari hal-hal yang menyusahkan fisik. Man dallaka 'alal amal faqad ittaba'aka wa man dallaka 'alad dunya faqad wasyaka wa man dallaka 'ala Allah nasaka. Jadi barang siapa yang menunjukkan kamu pada amal, perbanyakan amal, itu malah memayahkan kamu, mencapekkan kamu. Waman dalaka ala dunia, barang siapa yang menunjukkan kamu kepada keistimewaan dunia, wasakalah itu bujuk, bohong. Karena walal akhiratu khairul laka minal ula, di dalam Al-Quran itu akhirat lebih baik daripada hari ini yang kita alami di dunia ini, yang secara fisik ini. Tetapi waman dallaka Allah nasahaka, yang menunjukkan kamu kepada Allah, itu berarti itulah yang memberi nasihat kepadamu, ya, yang bisa berhubungan kepada Allah, rohani kita. Jadi fokus kepada rohani kita. Kama qala Syekh Ibnu Masyish radhiyallahu anhu, sebagaimana yang dikatakan Syekh Ibnu Masyish. Wadilalah ala Allah ala hiya adilalah ala nisyanin nafsi. Fa idza nasita nafsaka adzara. Dzakarallahu fa idza nasita nafsaka dzakara rabbaka. Nah, tanda bergantung pada Allah adalah menunjukkan bahwasanya kita harus melalaikan bagian diri kita. Nah, tatkala kita lupa terhadap diri kita, maka kita akan mengingat Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ketika dalam diri kita tiada ilah, tiada tempat tergantung, tiada ke tempat tujuan dan lain sebagainya, maka yang ada illallah, Allah Subhanahu wa taala. Jadi ilah itu kan suatu, atau Tuhan itu suatu bahasa yang dimaknai menjadi tempat tujuan, fokus, harapan dan lain sebagainya yang tertuju ke situ. Kita biasanya berharap harta anaknya menjadi bagus, keluarganya sakinah, hidupnya tentram dan sebagainya. Lah itulah, itu berarti Tuhan kita yaitu. Kalau kita bergantung kepada ibadah, berarti Tuhan kita ibadah, istilah itu. Jadi kalau tidak bergantung itu semuanya berarti la ilaha, tiada ilah, illallah, baru muncul Allah. Walkur rabbaka idza nasita, maka dalam Al-Quran walkur, dan ingatlah rabbaka kepada Tuhanmu idza nasita, tatkala engkau lupa. Jadi ketika lupa terhadap diri kita, maka kita akan ingat Tuhan kita. Wasabub ta'abwati kurnafsi wal i'tinab bisu'uniha wa khududiha wa ama man ghaba anha fala yabqa ila roha. Lah kenapa kok terjadi payah? Itu payah terjadi karena kita ngingat bagian diri kita. Kita harus fisiknya sehat, rapi, banyak harta, tercukupi harta dan sebagainya, masa depannya cerah. Kalau yang kita ingatkan itu, maka kita iktina bisunya, maka berpayah parah, berusaha keras untuk mencukupinya supaya itu semuanya itu tercapai, dan dari bagian-bagian itu tercapai. Lah, karena itu diri kita capek, karena semuanya pada hakikatnya sudah ditakdirkan oleh Allah. Maka kita jalan saja
jalani saja sesuai kehendak Allah, bukan kehendak kita. Wa maman ghaba anha fala yalqa ila roha. Kalau sudah tidak terlalu pusing terhadap itu, jalani saja, ya kita akan istirahat. Apa kehendak Allah kita ke depan, kita aja ngelihatnya. Laqad khalaqnal insana fi kabad, sungguhnya aku telah menjadikan manusia di dalam kepayahan. Maka dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Wa amma in kana minal muqarrabin farahu wa rihanu wa jannatun na'im. Di dalam Al-Quran disebut wa amma in kana minal muqarrabin, adapun orang-orang yang masuk golongan orang yang dekat kepada Allah, farahun wa raihanun wa jannatun ma'in, maka baginya adalah istirahat dan surga kenikmatan. Furuhun, kenapa bahagia? Karena sudah furuhun liwisol, nyambung kepada Allah. Wa raihanun, dan mendapat keinaan di jamal, karena keagungan Allah. Wa jannatun li kamal, dan sempurnanya akan mendapat jannah, kebun pertamanan yang indah karena kesempurnaannya. Maka Allah di lain ayat menyatakan la yamasuhum fiha nasobun, maka tidak akan terkena bagi mereka kepayahan. Ya, jannah, kenikmatan yang kita capai itu kenikmatan rohani. Jadi kenikmatan surga yang rohani itu bisa dicapai ketika di dunia dan saat ini, ketika mengetahui jalan dan caranya. Sementara sekian, wallahu hadi la syubilir rosyad. Nanti kita lanjut pada bagian kata-kata mutiara yang kedua, yaitu jika engkau menginginkan tanpa usaha, tetapi Allah menjadikan kamu harus berusaha, itu merupakan syahwat yang samar. Tetapi jika engkau tetap ingin berusaha, tetapi padahal tanpa usaha rezekimu tetap mengalir, maka engkau telah terjun dari cita-cita yang luhur. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.